Halo semuanya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam nama budaya, salam sejahtera, dan salam harmoni. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Imade Agus Jaya Aryawan dengan NIM 22160111072. Saya absen 40 dari kelas 18. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah Teknologi Pembelajaran Baru dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Nah, di sini terdapat 5 soal, eh, yaitu yang pertama, pandemi COVID-19 telah mempercepat penggunaan perangkat teknologi dalam proses pendidikan. Menurut Anda, bagaimana dampak teknologi baru terhadap sekolah, belajar, dan pembelajaran? Dan yang kedua, teknologi juga telah membawa perubahan mendasar dalam dunia kerja. Coba Anda jelaskan perubahan apa saja yang terjadi dalam dunia kerja dan bagaimana cara Anda untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut. Dan yang ketiga, menghadapi tantangan kehidupan di abad ke-21 diperlukan keterampilan atau skill yang penting Anda miliki. Jelaskan keterampilan apa saja dan bagaimana usaha Anda untuk menguasai keterampilan tersebut. Yang keempat, proses adopsi terhadap teknologi diperlukan adanya tahapan. Coba Anda jelaskan tahapan adopsi dan penggunaan TIK dan menurut Anda apakah tahapan proses adopsi teknologi di Indonesia sudah tepat? Dan yang terakhir, menurut Anda bagaimana proses pembelajaran yang tepat diselenggarakan di sekolah pada era digital saat ini? Dan bagaimana pula cara melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran yang berlangsung? Sini saya akan langsung menjawab berurutan dari nomor satu. Nah, dampak teknologi baru terhadap sekolah, belajar, dan pembelajaran. Dari referensi yang saya dapatkan di internet, teknologi dalam pendidikan dapat membantu siswa beradaptasi dengan revolusi 4.0. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kualitas pembelajaran, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Namun, perlu diingat bahwa teknologi bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi tantangan revolusi industri 4.0. Pendidikan juga perlu fokus pada pengembangan keterampilan non-teknis seperti kemampuan berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi yang tetap relevan dalam dunia kerja yang semakin kompleks. Teknologi digital telah merevolusi pendidikan dengan menghadirkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan fleksibel. Sekolah kini dapat memanfaatkan platform pembelajaran daring untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Ini memungkinkan akses ke materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, memperluas jangkauan pendidikan terutama di wilayah yang terpencil. Teknologi seperti video konferensi, contohnya itu Zoom dan Google Meet, perangkat lunak manajemen kelas, dan sumber daya multimedia membuat proses belajar menjadi lebih kaya. Namun, terdapat juga tantangan-tantangan, termasuk kesenjangan teknologi atau digital, dan kebutuhan pelatihan guru untuk memanfaatkan teknologi dengan efektif. Karena pada saat ini masih banyak guru-guru yang kurang ahli dalam untuk memanfaatkan teknologi tersebut. Nah, untuk soal kedua. Sini saya akan menjawab perubahan dalam dunia akibat teknologi. Dari referensi yang saya temukan, teknologi telah mengubah cara bisnis beroperasi, meningkatkan efisiensi dan daya saing dengan mengadopsi sistem digital dalam produksi, manajemen, dan distribusi. Otomatisasi dan robotika menggantikan pekerjaan rutin, mempengaruhi jenis pekerjaan yang sebelumnya didominasi manusia. Namun, era digital juga membuka peluang baru. Perusahaan yang memanfaatkan teknologi dengan baik dapat menciptakan modal bisnis baru, membuka lapangan pekerjaan, dan memperluas pasarnya. Pekerja juga dapat meningkatkan produktivitas, berkreasi, dan mengakses peluang global. Meski demikian, perubahan ini menuntut keterampilan baru dan dapat menggantikan pekerjaan manusia di beberapa sektor yang berpotensi meningkatkan pengangguran.
Teknologi telah mengubah cara kerja dengan menciptakan otomatisasi dalam berbagai industri, mengurangi pekerjaan manual, dan menggeser fokus pekerjaan yang lebih membutuhkan keterampilan analisis dan kreatif. Dengan munculnya tren seperti kerja jarak jauh dengan platform kolaborasi daring seperti Zoom, Slack, dan Microsoft Teams, dan juga lain-lainnya, perusahaan kini mengadopsi model kerja yang lebih fleksibel dan efisien. Perubahan ini menuntut karyawan untuk menguasai berbagai keterampilan digital, termasuk pemahaman dasar tentang pemrograman, analisis data, dan pengolahan alat-alat kolaborasi. Persiapan menghadapi perubahan ini dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan dan kursus daring yang relevan, seperti yang ditawarkan oleh platform pembelajaran seperti LinkedIn Learning dan juga platform-platform lainnya. Nah, ini adalah soal yang ketiga, keterampilan penting yang harus kita kuasai di abad ke-21. Yang pertama adalah literasi teknologi dan informasi. Kemampuan untuk mengakses, menganalisis, dan menggunakan informasi dari berbagai sumber digital dengan bijak. Yang kedua, kolaborasi virtual. Bekerja dengan efektif bersama tim dari berbagai lokasi menggunakan teknologi komunikasi. Yang ketiga, keterampilan berbicara. Berbicara memungkinkan penyampaian ide yang jelas, membangun hubungan, korelasi, dan memperkuat kolaborasi. Karena relasi itu untuk mencari pekerjaan sangatlah penting. Dan yang terakhir adalah keterampilan kewirausahaan. Kemampuan untuk mengidentifikasi peluang, mengambil inisiatif, dan berinovasi. Usaha untuk menguasai keterampilan ini meliputi partisipasi dalam program pelatihan, terlibat dalam proyek kelompok, dan eksplorasi teknologi baru. Yang keempat adalah cara meningkatkan keterampilan. Mohon maaf, pada yang ketiga, yaitu cara meningkatkan keterampilan. Yang pertama, yaitu belajar mandiri. Kita bisa memanfaatkan platform YouTube, media sosial, LinkedIn Learning, dan masih banyak platform lainnya. Yang kedua, mengikuti webinar dan lokakarya. Kita bisa terlibat dalam sesi pelatihan langsung dan diskusi yang berfokus pada keterampilan tertentu atau keterampilan yang mungkin menurut kalian penting. Yang terakhir adalah proyek dan pengalaman nyata. Mengaplikasikan pengetahuan dengan terlibat dalam proyek nyata, magang, atau kegiatan sukarela. Ya, untuk soal yang keempat, yaitu tahapan adopsi teknologi dan penggunaan TIK. Tahapan adopsi dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi TIK mengacu pada proses bagaimana individu atau organisasi menerima, memanfaatkan, dan beradaptasi dengan teknologi baru. Secara umum, tahapan ini dibagi beberapa langkah sebagai berikut. Di sini saya memasukkan 8 langkah. Yaitu yang pertama, awareness atau pengenalan. Pada tahap ini, individu atau organisasi mulai menyadari keberadaan TIK dan potensi manfaatnya. Mereka memperoleh informasi mengenai teknologi tersebut melalui berbagai sumber, seperti iklan, rekomendasi, atau pengalaman orang lain. Yang kedua, interest atau minat. Setelah menyadari keberadaan teknologi, individu atau organisasi mulai menunjukkan minat untuk mempelajarinya lebih lanjut. Mereka mencari tahu lebih banyak tentang fitur, keunggulan, dan cara penggunaan teknologi tersebut. Yang ketiga adalah evaluation. Pada tahap ini, individu atau organisasi menilai apakah TIK tersebut cocok dengan kebutuhan mereka. Mereka membandingkan berbagai pilihan yang ada, mengidentifikasi keuntungan dan kerugian, serta mempertimbangkan faktor biaya, kemudahan penggunaan, dan potensi hasil yang dapat tercapai. Dan yang keempat, trial atau percobaan atau pengujian. Pada tahap ini, individu atau organisasi mulai mencoba menggunakan TIK tersebut dalam skala kecil atau terbatas. Mereka menguji fungsionalitas dan kecocokan teknologi dalam konteks mereka, serta menilai apakah teknologi tersebut dapat menyelesaikan masalah atau meningkatkan
meningkatkan kinerja secara efisien. Yang kelima adalah adoption atau adopsi. Jika hasil uji coba positif, individu atau organisasi memutuskan untuk mengadopsi teknologi secara lebih luas. Teknologi ini mulai digunakan secara rutin dalam kegiatan sehari-hari dan operasional bisnis, serta menjadi bagian dari sistem yang lebih besar. Yang keenam, adjustment atau penyesuaian. Setelah adopsi, individu atau organisasi mulai menyesuaikan diri dengan teknologi, memanfaatkan fitur-fitur tambahan, dan mengoptimalkan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi atau hasil. Pada tahap ini, mereka mungkin perlu pelatihan tambahan atau mengubah cara kerja untuk memaksimalkan manfaat teknologi. Yang ketujuh adalah integrasi. Tahap integrasi adalah saat teknologi telah sepenuhnya diterima dan diimplementasikan dalam berbagai aspek operasional. Pengguna sudah menguasai teknologi tersebut dan pengguna TIK menjadi bagian integral dari proses bisnis dan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah sustainability atau keberlanjutan. Pada tahap ini, individu atau organisasi tidak hanya terus menggunakan teknologi, tetapi juga berupaya untuk mempertahankan dan mengembangkan TIK tersebut, baik dengan memperbarui perangkat atau sistem, maupun mengadaptasi teknologi baru yang relevan untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang. Nah, proses ini tidak selalu pokok ini saja dan bisa bervariasi tergantung pada kondisi dan konteks penggunaan TIK-nya, baik ini untuk individu ataupun organisasi. Nah, untuk yang keempat, yaitu tahapan proses adopsi teknologi di Indonesia. Proses adopsi teknologi di Indonesia kebanyakan sudah mengikuti tahapan yang sama seperti yang lainnya. Karena yang tadi saya sebutkan itu adalah yang paling umum digunakan. Tetapi ada beberapa tantangan khusus yang mempengaruhi sejauh mana tahapan ini berjalan dengan tepat dan efektif. Seperti ketimpangan akses teknologi, keterbatasan sumber daya, dan kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan. Di sektor usaha kecil dan menengah, serta daerah terpencil, penggunaan teknologi masih cenderung lambat. Untuk mempercepat adopsi teknologi yang lebih merata, diperlukan dukungan yang lebih kuat dari pemerintah, sektor swasta, dan lembaga pendidikan, terutama dalam memberikan pelatihan, memperluas akses teknologi, serta memastikan pemeliharaan dan pembaharuan teknologi secara berkelanjutan. Untuk soal yang kelima, itu soal terakhir, proses pembelajaran yang tepat di era digital. Menurut saya, proses pembelajaran efektif di era digital saat ini adalah blended learning, dikarenakan kombinasi pembelajaran tatap muka dan daring. Blended learning menggabungkan sisi pembelajaran langsung di kelas dengan pembelajaran yang dilakukan melalui platform digital. Siswa bisa belajar secara mandiri, menggunakan materi atau modul online di luar jam pelajaran kelas. Lalu, bertemu dengan guru secara langsung untuk diskusi, tanya jawab, atau pembahasan mendalam. Yang kedua, pembelajaran mandiri online. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran melalui video, artikel, atau modul digital yang dapat diunduh di internet. Pembelajaran ini memberikan fleksibilitas bagi siswa untuk belajar dengan kecepatan mereka sendiri dan mendalami materi lebih dalam. Ketiga, interaksi dan kolaborasi daring. Siswa dapat berkolaborasi dengan teman sekelas secara online, menggunakan forum, grup diskusi, atau aplikasi kolaborasi seperti Google Classroom atau Zoom. Hal ini memungkinkan siswa untuk berbagi ide, berdiskusi, dan bekerja sama meskipun berada di lokasi yang berbeda-beda. Dan yang keempat adalah sumber belajar yang beragam. Dengan blended learning, berbagai sumber pembelajaran seperti e-book, video pembelajaran, kuis interaktif, dan materi multimedia dapat digunakan untuk mendukung berbagai gaya belajar siswa, baik yang visual
auditory, atau kinestetik. Nah, sekarang adalah penilaian dalam blended learning. Yang pertama adalah penilaian formatif online. Menggunakan platform pembelajaran untuk melakukan penilaian secara berkelanjutan, seperti kuis atau tugas online yang bisa memberikan umpan balik langsung kepada siswa. Penilaian ini membantu guru mengetahui perkembangan siswa sepanjang proses belajar, bukan hanya di akhir pembelajaran. Yang kedua, penilaian berbasis proyek. Siswa dapat mengerjakan proyek atau tugas berbasis digital yang memungkinkan mereka menunjukkan keterampilan dan pengetahuan mereka dalam konteks dunia nyata. Proyek ini bisa dikerjakan secara individu atau kolaboratif. Yang ketiga adalah umpan balik cepat dan terus-menerus. Dengan blended learning, umpan balik dapat diberikan secara real-time melalui platform digital, memungkinkan siswa untuk segera mengetahui kesalahan atau area yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan sebelum melanjutkan ke materi berikutnya. Dan terakhir adalah penilaian peer-to-peer. Dalam sistem blended learning, siswa bisa saling memberikan penilaian masing-masing atau saling koreksi dan umpan balik secara online maupun offline yang membantu mereka belajar dari satu sama lain dan mengembangkan keterampilan evaluasi kritis. Baik semuanya, tadi adalah presentasi UTS dari saya. Saya mohon maaf karena banyak salah dan banyak melakukan kesalahan dan banyak berkata-kata yang tidak benar. Saya sekali lagi mohon maaf. Presentasi ini saya akhiri dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Nah, berikut adalah referensi yang saya gunakan, yang saya temukan di internet.